Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak semuanya? Kabar baik. Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, kepada anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, pada kedua kelas untuk kita berdoa. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, semoga kita membaca bacaan kita tadi lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada anak-anak semuanya, Bapak akan mendaftarkan kehadiran dulu. Aklimah, Hadirah. Fauzi, Hadir. Zulfa, Hadirah. Borela, Hadirah. Noah. Hadirah. Ya, alhamdulillah cukup pada anak-anak semuanya. Semuanya hadir pada hari ini. Baik, kepada anak-anak semuanya, masih ingat materi kita minggu kemarin? Saya lupa. Silakan, apa itu kemarin materi kita yang kemarin? Suci. Ya, betul sekali ya, bagus. Jadi minggu kemarin yaitu kita mempelajari tentang suci. Bahwasanya suci ini adalah suci daripada perbuatan kita, daripada badan dan pakaian dan alat-alat apa saja yang kita untuk bersuci, yaitu apabila kita sudah bersuci maka kita akan membuatlah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kepada anak-anak semuanya, materi kita hari ini yaitu tentang najis. Siapa yang masih tahu apa itu najis? Apa Zulfa? Najis ini apa? Najis mutawassitah. Ya. Baik, kepada anak semuanya, najis ini yaitu kotoran, yaitu benda yang tidak suci daripada badan kita, pakaian kita. Itu. Baik, kepada anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu semua anak bapak semuanya mampu menjelaskan pengertian najis. Yang kedua, anak bapak semuanya mampu menjelaskan dasar-dasar hukum perintah bersuci. Yang ketiga, anak bapak semuanya mampu menjelaskan macam-macam najis dan tata cara bertaharah. Baik, kepada anak bapak semuanya, Bapak akan menjelaskan yaitu yang pertama, najis. Mari kita mengenal apa itu najis. Najis ini adalah yaitu secara bahasa yaitu kotor atau menjijikkan. Yaitu kotor ini yaitu tidak suci, benda yang kotor-kotor sepertinya darah, muntah, nanah, seperti tahi anjing dan tahi babi itu adalah benda yang kotor. Itu menurut pengertian, menurut istilah, yaitu adalah sesuatu benda yang mengotori daripada pakaian kita, daripada badan, sehingga kotoran itu tidak bersih dan tidak sah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami ya. Paham? Paham? Baik, kepada anak-anak semuanya, yaitu poin yang kedua yaitu dasar-dasar hukum
perintah bersuci. Yang mana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu disuruh kita bersuci dulu sebelum kita membuatkan ibadah. Sepertinya kita bersuci daripada najis, yaitu sebelum kita sholat, itu sembahyang, kita harus bersuci dulu, suci daripada najis, yaitu seperti jika kita kena kaki cicak, maka kita bersih dulu sebelum kita sembahyang. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Yaitu Allah berfirman, yaitu dan bersucikanlah pakaianmu. Ini adalah Allah. Tuhan disuruh kita membersih pakaian kita sebelum kita menunaikan ibadah, sebelum kita menunaikan sembahyang. Itu. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, dan dia juga bersabda, yaitu Allah tidak akan menerima amalannya ataupun sholatnya tanpa ia bersuci. Yaitu Allah tidak mengambil, tidak menerima, Allah tidak terima sembahyang dia tanpa ia bersuci. Jika ia tidak bersuci, maka Allah itulah tidak menerima amalannya. Bisa dipahami? Paham? Baik, yang ketiga yaitu macam-macam najis dan tata cara bersih ataupun tata cara taharah. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah. Siapa masih tahu apa itu najis mukhaffafah? Ya, betul kali, bagus. Ya, yaitu najis ringan. Najis ringan ini contohnya anak laki-laki, yaitu ia berkencing, itu air kencing anak laki-laki tidak sampai umur 2 tahun, dan dia tidak memakan makanan yang lain kecuali susu ibunya. Yaitu najis ini yaitu seperti budak tidak sampai umur, yaitu budak 2 tahun. Air kencing dia tuh tidak sebagai dikatakan najis ringan. Dan cara kita membersih air kencing budak tadi yang tidak sampai umur 2 tahun, dan mereka itu tidak memakan makanan yang lain kecuali susu ibunya. Yaitu cara kita membersih najis itu cukup dengan menyucikan air. Kita ambil air, terus kita kecip kayak ini di tempat najisnya. Bisa dipahami? Bisa ya. Untuk yang kedua yaitu najis mutawasitah. Najis mutawasitah yaitu najis pertengahan atau najis sedang, yaitu di tengah. Tidak ada seperti najis di pertengahan, yaitu najis pertengahan itu dibagi menjadi 2, najis ainiyah dan najis umiyah. Yaitu seperti darah, muntah, nanah,
tahi, tahi ya. Kencing. Terus apa lagi? Seperti tahi ayam, ya, tahi kucing. Itu termasuk kepada najis mutawassithah. Untuk kita membersih najis mutawassithah, contohnya kita injak tahi kucing, menjinjak tahi kucing, yaitu kita harus menyuci najis itu dengan menggunakan air, menggunakan air sehingga tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada berwarnanya, dan tidak ada rupanya. Yaitu kita harus membersih najis itu cukup dengan air saja, tidak ada pakai tanah. Untuk najis mutawassithah ini, sehingga kita mensucikan najis itu cukup dengan air saja, tetapi dia harus hingga hilang ataupun hilang daripada baunya, warna, rupanya. Kita harus membersihkan dulu. Bisa dipahami? Bisa. Dan untuk yang ketiga yaitu najis mughallazah. Apa itu najis mughallazah? Najis berat. Ya, bagus sekali, betul. Ya, anak bapak ini bagus. Ya, yaitu najis mughallazah ini najis berat. Najis berat ini adalah najis, ya, betul kali ya. Ya, yaitu kita memberi aplus untuk anak bapak semuanya yang bisa dipahami, ya, yaitu najis mughallazah, yaitu najis berat. Najis berat ini seperti tahi anjing, tahi babi, dan najis anjing itu bisa jika najis itu kita contohnya kita pergi ke pasar, kita pergi ke kedai, terus kita jijakkan tahi babi ataupun tahi anjing, maka di kaki kita itu harus kita bersuci atau kita membasuhkan di tempat kita kena, maka kita bersuci yaitu dengan cara sucinya 7 kali semuanya, yaitu suci dengan air bersih, air mutlak 6 kali, dan suci dengan air tanah itu 1 kali. Bisa dipahami? Bisa. Paham? Paham. Untuk najis ini ada 3, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan mughallazah. Ya, anak bapak nih pandai-pandai. Ya, baik kepada anak bapak semuanya. Apakah anak bapak ingin bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Maka jika tidak ada, bapak ingin bertanya kepada anak bapak semuanya, yaitu apakah anak bapak ingin bertanya itu Fauzi, ya, bapak ingin bertanya yaitu muntah itu termasuk najis? Tidak betul. Ya, ya, kita
kita untuk memberi A+ untuk Fauzi, yaitu ya, muntah itu termasuk najis mutawassithah. Muntah. Dan Bapak ingin bertanya kepada Aklimah, yaitu air kencing air kencing budak tidak sampai 2 umur itu termasuk najis mukhaffafah. Ya, betul kali, bagus. Ya, bagus sekali, yaitu budak yang umurnya 2 tahun tidak memakan makanan yang lain kecuali makan susu ibu, itu termasuk najis mukhaffafah. Yaitu Bapak ingin bertanya kepada Hurairah, yaitu yaitu mengenai tahi anjing itu termasuk najis. Ya, betul kali, bagus. Ya, kita memberi A+ untuk kepada kita semuanya, yaitu najis mughallazah, yaitu najis inilah sebagai najis itu anjing dan babi tahinya, dan untuk kita menyucinya dengan air 6 kali dan dengan air tanah 1 kali. Baik, kepada anak-anak semuanya bisa dipahami? Paham? Alhamdulillah, semuanya sudah bisa dipahami. Baik, kepada anak bapak semuanya, hari ini bapak akan memberi tugas kepada anak bapak, yaitu membuat resume, membuat latihan. Ya, kepada anak bapak semuanya, nanti bapak disuruh apa saja yang anak bapak semuanya pahami dari materi kita hari ini, yaitu tentang najis. Ya. Baik, kepada anak bapak semuanya, marilah sebelum kita selesai ataupun sesudah pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan menyimpulkan tentang najis. Tentang najis, yaitu yang ini kita sudah mempelajari bahwa najis ini adalah benar tidak suci, dan benar kotor, benar yang keji, benar yang tidak membersih. Bisa kita dikatakan benar itu. Dan yang kedua itu hukum dasar perintah bersuci. Apabila kita sudah kena najis, seperti kita kena tahi anjing atau tahi babi, kita harus bersuci. Dan Allah Subhanahu wa taala dan yaitu disuruh kita bersuci, bersihkanlah daripada pakaianmu. Jadi Allah sini disuruh bersuci dulu sebelum kita beribadah atau sebelum kita untuk sembahyang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW juga disuruh kita bersuci. Itu Nabi bersabda, yaitu Allah tidak terima amalan kita ataupun tidak terima sembahyang kita melalui kita tidak suci, kita tidak bersih. Maka Allah itu tidak terima amalan kita.
Dan yang ketiga yaitu macam-macam najis dan tata cara bertaharah. Yaitu najis ini terbagi-bagi tiga: najis mukhafafah, najis mutawasitah, dan najis mughallazah. Baik, kepada anak bapak semuanya, mohon maaf jika ada salah dan silap. Akhir ini Bapak insyaallah pada minggu depannya kita akan mempelajari yaitu tentang hadas. Apa itu hadas, Zulfa? Ya, nanti hadas itu adalah seperti najis. Juga bisa dikatakan najis. Hadas itu daripada hadas kecil dan hadas besar. Ya, insyaallah kita akan sambung minggu depan tentang hadas. Untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Insyaallah Bapak akan kasih tugas kepada anak Bapak yaitu membuat latihan ataupun resume di dalam materi kita hari ini yaitu tentang najis. Baik, jika akhir ini Bapak mohon maaf jika ada salah dan silap dari Bapak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.